Pernah nggak kamu bertanya kenapa bangunan dan jembatan sering banget pakai bentuk segitiga? Jawabannya bukan soal estetika, tapi soal kekuatan struktur. Segitiga adalah bentuk paling stabil. Saat ditekan, sudutnya tidak mudah berubah, karena beban langsung tersebar ke semua sisi. Bandingkan dengan persegi. Saat diberi tekanan, bentuknya bisa miring dan berubah. Karena itulah, insinyur memakai segitiga di jembatan baja, menara listrik, hingga rangka atap rumah. Dengan bahan yang sama, segitiga bisa menahan beban lebih besar, lebih tahan angin, dan lebih aman saat gempa. Jadi, setiap kali kamu melihat rangka segitiga di sebuah bangunan, ingat, itu bukan sekadar desain, tapi hasil perhitungan ilmu teknik. Pernah nggak kamu sadar hampir semua makanan punya tanggal kedaluarsa? Padahal kelihatannya masih bagus, nggak bau, dan rasanya juga masih normal. Sebenarnya, makanan itu terus berubah seiring waktu. Di dalamnya, bakteri dan jamur bisa tumbuh pelan-pelan, meski mata kita nggak bisa melihatnya. Bukan cuma itu, lemak bisa berubah jadi tengik, vitamin rusak, dan kualitas makanan pun menurun. Udara, cahaya, dan suhu panas mempercepat semua proses ini. Karena itulah produsen mencantumkan tanggal kedaluarsa sebagai batas aman untuk dikonsumsi. Jadi ingat, tanggal kedaluarsa bukan sekadar angka di kemasan, tapi cara paling sederhana untuk menjaga kesehatan kita. Pernah kepikiran, gimana caranya matahari bisa jadi listrik? Semua berawal dari panel surya. Saat cahaya matahari mengenai panel, sel surya di dalamnya langsung menyerap energi cahaya itu. Energi ini membuat elektron bergerak dan menghasilkan listrik. Proses ini disebut efek fotovoltaik. Tapi listrik yang dihasilkan masih arus searah atau DC. Karena peralatan rumah memakai arus bolak-balik, listrik ini harus melewati inverter dulu. Di inverter, listrik DC diubah menjadi listrik AC yang siap dipakai. Listriknya bisa langsung digunakan, disimpan di baterai, atau bahkan dikirim ke jaringan listrik. Jadi singkatnya, matahari bersinar, panel bekerja, dan rumah pun menyala. Inilah cara panel surya mengubah cahaya jadi energi masa depan. Pernah kepikiran, gimana caranya matahari bisa jadi listrik? Semua berawal dari panel surya. Saat cahaya matahari mengenai panel, sel surya di dalamnya langsung menyerap energi cahaya itu. Energi ini membuat elektron bergerak dan menghasilkan listrik. Proses ini disebut efek fotovoltaik. Tapi listrik yang dihasilkan masih arus searah atau DC. Karena peralatan rumah memakai arus bolak-balik, listrik ini harus melewati inverter dulu. Di inverter, listrik DC diubah menjadi listrik AC yang siap dipakai. Listriknya bisa langsung digunakan, disimpan di baterai, atau bahkan dikirim ke jaringan listrik. Jadi singkatnya, matahari bersinar, panel bekerja, dan rumah pun menyala. Inilah cara panel surya mengubah cahaya jadi energi masa depan. Pernah kepikiran, kenapa laba-laba tidak langsung memakan mangsanya? Saat serangga terjebak, laba-laba tidak buru-buru makan. Ia justru melilit mangsanya dengan jaring sutra. Kenapa? Pertama, untuk melumpuhkan. Mangsa yang masih hidup bisa kabur atau melawan. Jaring membuatnya tak berkutik. Kedua, demi keselamatan. Beberapa serangga punya sengat atau rahang tajam. Jaring berfungsi seperti tameng pengaman. Ketiga, menghemat racun. Racun laba-laba mahal. Dengan mangsa terikat, cukup sedikit racun, bahkan kadang tidak perlu. Dan yang paling unik, laba-laba tidak mengunyah makanan. Mereka menyuntikkan enzim hingga tubuh mangsa mencair, lalu disedot perlahan. Jadi, jaring itu bukan cuma perangkap, tapi borgol, pelindung, dan meja makan bagi laba-laba. Pernah nggak makan sesuatu tapi rasanya tawar? Tapi tunggu dulu, rasa tawar itu sebenarnya bukan rasa. Lidah manusia hanya mengenali 5 rasa dasar: manis, asin, asam, pahit, dan umami. Jadi saat sesuatu terasa tawar,
Itu artinya tidak ada zat yang cukup kuat untuk mengaktifkan reseptor rasa di lidah kita. Contohnya air putih, bukan karena dia punya rasa khusus, tapi karena tidak mengirim sinyal rasa ke otak. Menariknya, makanan bisa terasa tawar saat kita sakit, pilek, atau kelelahan. Bukan makanannya yang berubah, tapi indera pengecap dan penciuman kita yang melemah. Suhu makanan juga berpengaruh. Makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas sering terasa lebih hambar. Jadi kesimpulannya, rasa tawar bukanlah rasa, melainkan kondisi saat lidah kita tidak mendeteksi rasa apapun.